Jadi banyak perempuan yang tidak pernah merasakan nikmatnya berhubungan intim seumur hidup. Kenapa? Karena laki-lakinya tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Tapi alhamdulillah kalau saya sendiri mungkin bisa terhitung ya 1-2 kali, mungkin yang keluar duluan itu karena ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita akan melanjutkan pada saat ini yaitu pengkajian tentang kitab Fathul Izar yang mana pembahasan yang kemarin yaitu sampai pada etika sebelum melakukan hubungan intim dengan seorang istri. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan di bagian kedua, yaitu etika di saat melakukan hubungan intim. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan di saat melakukan atau di tengah-tengah melakukan hubungan intim. Jadi yang pertama itu kemarin, bagian yang pertama ada 3, bagian yang kedua ada 3. Bagian yang kedua ini dilakukan di saat atau di tengah-tengah berhubungan intim. Jadi banyak seorang perempuan sudah bertahun-tahun menikah atau bahkan seumur hidup tidak pernah merasakan nikmatnya melakukan senggama seorang istri. Dan itu sangat berisiko karena tidak akan menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu kita melakukan etika sebelum dan di saat dan setelah melakukan hubungan intim. Dan pada saat ini kita akan membahas pada saat berhubungan intim dengan seorang istri. Di sini ada 3. Yang pertama, wa ammallati fi halil jima', adapun sesuatu yang harus dilakukan di saat melakukan hubungan intim, fa'ulaha qaunul juhdi biriyadatin fi sumtin wa tarfukin. Yang pertama yang harus dilakukan di saat melakukan hubungan intim yaitu dilakukan dengan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Artinya setinggi apapun birahi kita, setinggi apapun nafsu kita untuk melakukan senggama, usahakan dilakukan secara pelan-pelan dan tidak terburu-buru. As-saniyatuh, adapun yang bagian yang nomor 2 yang dilakukan pada saat atau di tengah-tengah melakukan jima yaitu fit tamahuli inda buruzi syahwatihi hatta yastawfa inzaluha fa inna dzalika yurathul mahabba fil qalbi. Yang kedua ini dikhususkan untuk laki-laki ya. Bagian yang kedua yaitu menahan keluarnya sperma di saat birahi memuncak atau di saat sperma mau keluar, itu diusahakan untuk ditahan agar supaya spermanya itu tidak jadi keluar dengan cara yang seperti saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini yang pasti yang tahu laki-laki. Kalau perempuan itu nggak mungkin tahu gimana cara menahan sperma. Kalau mengeluarkan sperma laki-laki bisa perempuan tahu, tapi kalau untuk menahan spermanya laki-laki perempuan nggak tahu. Oleh karena itu yang tahu ini laki-laki, tapi itu pun tidak banyak karena banyak laki-laki yang terjadi ejakulasi dini sehingga tidak menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk menahan keluarnya sperma itu ada macam-macam. Ada kerja fisik, ada kerja pikiran. Yang pertama dengan kerja fisik yaitu ketika pas mau keluar birahi memuncak maka ditahan dan jangan digerakkan. Artinya penisnya itu ditahan betul-betul ditahan ke kemaluan istrinya dan jangan digerakkan. Kemudian pikiran kita usahakan memikirkan sesuatu yang lain, seakan-akan kita itu tidak berada di sana atau seakan-akan kita itu tidak sedang melakukan senggama dengan seorang istri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan cara ditekuk.
Ada sebagian laki-laki itu dikasih di sininya, di pangkal penisnya itu dikasih karet. Namun itu menyiksa ya, walaupun ingin menahan sperma supaya dikasih karet. Ya di sininya pas di belakang, pas ditekan ke dalam-dalam seperti ini, dikasih tali atau semacam karet. Ada yang melakukan cara seperti itu. Ini saking bingungnya ya gimana cara menahan. Ada yang seperti itu. Namun kurang efektif. Kurang efektifnya kenapa? Karena tidak terlalu nikmat kalau diikat. Itunya seperti kayak dikik gitu. Namun ada cara lain untuk menahannya itu dengan cara ditekuk. Ketika masukkan seperti ini, tahan, tekan kuat-kuat ke dalam, kemudian tekuk seperti ini. Artinya badannya laki-laki itu agak maju sedikit ke depan supaya penisnya itu tertekuk seperti ini. Misalkan seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi ketika badannya itu dimajukan ke depan seperti ini, maka akan tertekuk. Itu bisa menahan keluarnya sperma. Bagian ketiga dengan cara dipercepat. Kocokannya itu dipercepat, tapi sekali lagi pola pikiran harus dimainkan, seakan-akan kita itu tidak berada di sana di saat birahi memuncak. Di saat itu aja, habis istirahat itu kita nikmati, kita lagi pikiran kita semuanya kita bersetubuh seperti itu. Namun ketika sudah memuncak dan sudah mau keluar dan istrinya pun belum orgasme, usahakan pikiran kita itu ke yang lain dan usahakan ini dipercepat. Coba ini dipercepat, itu juga memperlambat keluarnya sperma. Tujuannya apa? Tamahul ini artinya tamahul menahan hatta yastaufa inzaluha, sehingga spermanya atau maninya seorang istri itu keluar. Jadi kita itu menahan sperma bukan untuk memperpanjang durasi sebetulnya, akan tetapi agar supaya istri-istri kita itu bisa orgasme terlebih dahulu. Karena kalau seorang istri orgasme terlebih dahulu, kita masih bisa bermain ya, masih bisa bermain. Akan tetapi kalau kitanya seorang laki-laki yang orgasme lebih dahulu, maka perempuan tidak bisa ngapa-ngapain karena ininya tongkatnya sudah melembek, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuannya fa inna dzalika yuratul mahabba fil qalbi. Menunggu seorang istri agar supaya orgasme terlebih dahulu itu sebetulnya akan menimbulkan rasa cinta di dalam hati. Jadi perempuan itu yang tidak pernah melakukan orgasme, saya yakin itu tidak akan pernah bahagia hidupnya, dan tidak ada semangat untuk melakukan hubungan intim dengan seorang suami. Kenapa? Karena seketika melakukan intim tidak pernah mencapai kenikmatan yang diharapkan. Jadi yang didapat bukan mahabbah, bukan cinta di dalam hati, namun karena kadang-kadang bosan sama suaminya. Dan perasaan seorang perempuan itu ketika menikah dengan seorang laki-laki dan tidak pernah merasakan nikmatnya berhubungan intim, dianggapnya semua laki-laki seperti itu. Padahal tidak, tergantung bagaimana pola cara bermainnya kita. Kemudian asal satu, adapun sesuatu yang nomor tiga yang harus dilakukan pada saat di tengah-tengah bersenggama, alla yasra'a bi ikhrajidz dzakari inda ihsasihi bima'iha. Jangan terburu-buru untuk mencabut penisnya ketika kita merasakan istri itu mencapai ketika kita merasakan istri itu sedang orgasme, itu jangan dicabut walaupun sudah melembek. Misalkan kita keluar dulu terlebih dahulu, kemudian kita menunggu seorang istri, karena seorang laki-laki itu ketika sudah keluar spermanya, berada di dalamnya itu kurang enak, geli, itu terasa geli. Jadi usahakan dimainkan atau digerakkan. Fa innahu yad'afu dzakari, karena itu semakin dikeluarkan itu sebetulnya mempercepat lembeknya zakar.
Jadi misalkan keluar langsung dicabut. Nah, habis keluar seumpamanya misalkan ketika istrinya pas mau keluar dicabut, itu akan walaupun itu susah dimasukkan kembali, karena ketika dikeluarkan itu mempercepat lembeknya tongkatnya itu. Jadi usahakan tahan di dalam, dan kalau bisa digerakkan, dan itu memperlambat lembeknya tongkat. Wala ya'zulu anha ma'uhu li'anna dzalika yadur biha. Jangan coba-coba melakukan atau mengeluarkan sperma di luar vagina. Ini banyak dilakukan, katanya ini KB alami katanya. Tapi kita itu nggak tahu risikonya seperti apa. Mengeluarkan sperma di luar vagina, misalkan pas mau keluar ditarik langsung dikeluarkan di luar, itu sebetulnya itu menimbulkan sebuah penyakit. Saya nggak tahu penyakitnya seperti apa. Cuma di sini jelaskan wala ya'zulu anha ma'uhu. Jangan membuang sperma di luar atau jangan mengeluarkan sperma di luar. Li'anna dzalika yadurru biha. Karena hal itu sangat berbahaya. Kemungkinan pada kesehatan kita atau lain sebagainya. Jadi bagian yang pertama yaitu dilakukan jangan terburu-buru. Lakukanlah dengan lemah lembut dan tidak tergesa-gesa. Kemudian menahan keluarannya sperma di saat syahwatnya memuncak atau di saat birahi memuncak, sehingga istrinya itu mengeluarkan terlebih dahuluan. Karena itu akan menimbulkan rasa cinta di dalam hati seorang istri. Kemudian bagian yang ketiga yang harus dilakukan di saat bersenggama yaitu alla yasrah bi ikhrajidz dzakari. Jangan buru-buru mencabut dzakar ketika kita merasakan istri itu sedang orgasme. Karena itu ketika dicabut itu akan mempercepat lembeknya tongkatnya laki-laki. Kemudian seterusnya wala ya'zul anha ma'uhu li'anna dzalika yadurru biha. Jangan coba-coba untuk mengeluarkan sperma di luar karena itu sangat berbahaya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Jadi usahakan bagaimana caranya agar supaya seorang istri itu orgasme terlebih dahulu. Karena ini akan menciptakan keharmonisan dan rasa cinta di dalam keluarga. Jadi banyak perempuan yang tidak pernah merasakan nikmatnya berhubungan intim seumur hidup. Kenapa? Karena laki-lakinya tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Tapi alhamdulillah kalau saya sendiri mungkin bisa terhitung ya 1-2 kali mungkin yang keluar duluan itu karena ada gangguan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar video ini lebih bermanfaat lagi. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.